Dipicu perebutan lahan garapan di wilayah tapal batas kedua negara, warga desa Sunsea dan desa Kosta saling kejar dan nyaris berbuntut bentrokan. Namun hal tersebut berhasil dicegah pasukan TNI dan polisi Timor Leste yang berjaga di perbatasan. Pasca terjadinya upaya penyerobotan lahan garapan yang dilakukan warga Timor Leste di zona netral perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste, pasukan TNI dan pasukan perbatasan RDTL bersenjata lengkap melakukan patroli siaga di lokasi sengketa. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrok susulan antara warga Indonesia yang berada di Kampung Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan warga Timor Leste di Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekusi. Kepala Staf Kodam 9 Udayana, Brigjen TNI Danu Nawawi mengatakan kasus sengketa lahan telah diselesaikan oleh TNI dan pasukan perbatasan RDTL. TNI dan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tengah berupaya mencari jalan keluar dengan melakukan diskusi bersama para tokoh adat yang berada di kedua desa. Timor Leste itu dulunya Indonesia, sekarang enggak. Timor. Ini nanti ada sound efeknya. Timor Leste itu dulunya negara bekas jajahan Portugis. Nah, terus sempat menjadi bagian dari NKRI. Tapi karena adanya berbagai permasalahan, makanya Timor Leste itu memisahkan diri dari NKRI. Di sini mulai jam berapa? Sebelum tahun 2012. Kalau itu nggak ada, bisa. Ini rata Sione juga aja. Mereka bergabung menjadi NKRI pada tanggal 17 Juli 1976. Pada tanggal 19 Oktober 1999, mereka memisahkan diri, coy. Kan urusan aing. Karena udah nggak sejalan. Jadi Timor Timur itu ingin memisahkan diri dari NKRI karena mereka merasa tidak makmur waktu bergabung bersama NKRI, dan juga mereka merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintahan Indonesia. Makanya pada masa pemerintahan B.J. Habibie, mereka setuju mengadakan voting, dan sebanyak 73% dari warga Timor Timur setuju untuk memisahkan diri dan memerdekakan Timor Timur. Selain itu, mereka juga mendapat dukungan dari negara luar seperti Australia. Perbatasannya itu, kalau nggak salah sih banyaknya apa ya? Nggak tahu. Pakai penggaris. Ya udah. Masalah perbatasan Indonesia dengan Timur Timur, mereka baru membahas tentang masalah perbatasan di daerah darat, dan itu pun baru 90%, di mana masih ada 3 titik lagi yang belum mereka bahas. Dan untuk masalah perbatasan di daerah maritim, kedua belah pihak telah sepakat untuk terlebih dahulu membahas perbatasan di daerah darat. Oleh karena itu hingga saat ini mereka belum sama sekali membahas tentang perbatasan di daerah maritim.
Laura baru-baru ini berkunjung ke Sipadan, pulau kecil yang pernah menjadi rebutan 3 negara, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. 10 tahun setelah berada di tangan Malaysia, Prita melihat Sipadan dengan wajah baru. Negeri jiran berhasil mengubah Pulau Terabaikan ini menjadi sumber ringgit. Bahkan pulau ini dinobatkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata selam terbaik di dunia. Tapi dari penelusurannya, Prita menemukan sisi lain Pulau Sipadan yang tak berbeda dari masa lalu. Inilah penelusuran Prita Laura selengkapnya. Keindahan Laut Sipadan menyambut kedatangan saya hari itu. Sudah 10 tahun berselang sejak pulau seluas 16,4 hektar ini beralih ke tangan Malaysia. Keputusan ini diambil oleh Mahkamah Internasional sejak 3 negara memperebutkan pulau ini selama puluhan tahun. Sekilas tak ada yang istimewa melihat daratan Sipadan. Lain cerita dengan lautnya. Inilah harta karun Pulau Sipadan. Laut yang menjadi rumah dari 3.000 jenis hewan dan ratusan jenis karang. Menjadi magnet wisatawan dari berbagai negara. Kantong ringgit bagi negeri jiran.